Pemirsa, sejumlah langkah sudah diambil bersama-sama oleh pemerintah, kemudian juga warga. Tapi yang butuh kita lihat sekarang adalah hasil nyata di lapangan bagi saudara-saudara kita yang masih kesulitan di wilayah Sumatera. Pak Arief, saya mulai dari Anda karena Komisi 4 ini adalah mitranya Kementerian Kehutanan. Ya. Update yang kita peroleh adalah 22 izin perusahaan yang memegang konsensi lahan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. PBPH itu sudah dicabut 1 juta hektar lebih. Dampaknya apa, Pak? Itu signifikan tidak dampaknya dengan dicabut 22 izin itu? Ya, yang pasti sih itu pasti ada dampak yang signifikan. Tapi kan bukan hanya dicabut. Nah, ini sudah ada korban masyarakat. Pidananya harus ada juga. Nah, pemerintah selalu bicara keterlanjuran misalkan. Seperti kemarin Satgas PKH yang dipimpin oleh Pak Safri sampai dia bicara menemukan 3,5 juta hektar sawit ilegal. Tapi dibilang keterlanjuran. Oke, itu keterlanjuran. Tapi tetap kalau perusahaan itu melanggar aturan, jangan hanya dicabut, tapi juga ada sanksi pidananya. Supaya efek jerahnya jelas, Mbak. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi menurut saya, kalau bicara pencabutan hanya sekarang di wilayah bencana, itu sudah wajib. Tapi kan daerah-daerah lain juga harus dimitigasi, harus dilihat, harus dievaluasi secara menyeluruh se-Indonesia, Mbak. Supaya dampaknya tidak menyebar kemana-mana. Ini kan sebagai contoh, ini kan intinya alam marah kepada kita, mengingatkan. Sebagai makhluk nih, bumi kan makhluk juga sama kayak kita. Ini marah. Sepertinya ada yang resah itu, Pak Arief. Iya, marah gitu. Sebenarnya gini, izinkan Pak, saya sebagai awam ingin bertanya. Saya ini awam, saya bukan orang dari politik, saya tidak ada investornya di belakang. Saya ingin nanya aja, Pak. Kenapa bisa ada 3,5 juta hektar lahan ilegal? Apakah keamanan negara kita itu patut dipertanyakan gitu loh. Saya sebagai rakyatnya awam, bingung, kok bisa? Saya pikir saya ada di negara yang aman. Nah, makanya gini, Mas Excel, ini pemerintah baru. Pak Prabowo kita lihat sebagai orang yang strong lah. Pak Prabowo harus menunjukkan kekuatannya. Kalau seperti ini, berarti kan ada sesuatu yang salah. Misalkan, kalau kita bicara yang di wilayah banjir sekarang ini, sebelumnya kelihatan tuh gelondongan-gelondongan kayu yang jalan di truk-truk. Ilegal atau tidak. Kalau cek ilegal, tapi kan bisa lolos misalkan. Berarti kan ada tutup mata. Tapi kan data dari BNPB itu udah nunjukin tiap tahun dari 2008 ada loh. Dari 2008 sampai sekarang, national disasternya itu terus meningkat. Apakah tidak ada dari pihak pemerintah yang ngecek gitu? What is going on? Kenapa bisa meningkat? Ya, itu loh maksudnya. Makanya kan kita terkenal nih illegal logging, Mas. Nah, ini kan pembalakan liar ini terjadi. Makanya menurut saya, Presiden harus mampu mengkonsolidasi semua aparatur negaranya, baik TNI maupun Polri. Jangan sampai ini terjadi karena ada kong kali kong misalkan. Ini kan kejadiannya kan selalu ada kong kali kong. Nah, ini yang menurut saya boleh evaluasi. Momentum ini menjadikan momentum bersih-bersih ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. 2008 sampai 2025 itu jangka waktu yang sangat. Jadi apa dari pertama closing statement ya. Saya mungkin ingin memberikan PR untuk dari BNPB. Kalau izin saya boleh memberikan masukan Pak dan BMKG dan Pak Arief dari Divisi 4. Pertama untuk BNPB dan BMKG khususnya selain memberikan laporan kepada masyarakat tentang bagaimana apa yang akan terjadi nih iklim seperti ini dan sebagainya. Saya rasa yang sangat dibutuhkan dari pengalaman saya ke sana ke Sumatera adalah bagaimana kalian yang punya banyak unit di seluruh Indonesia itu mengedukasi masyarakatnya tentang lingkungan. Gitu, percuma kalian laporin keadaan kalau masyarakatnya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Gitu loh, itu edukasi itu patut diberikan secara merata gitu ya. Karena terakhir saya wawancara warga Sumatera yang dijawab tau nggak apa? Ya ini takdir aja Pak. Ya gimana? Berarti kan ini ada yang harus dibenahi gitu loh. Jadi selain melaporkan cuaca dan sebagainya, tolong edukasi masyarakat Indonesia tentang kerusakan lingkungan yang ada. Karena ternyata nggak semuanya tahu. Mungkin kita di Jakarta pada tahu, tapi ternyata di daerah-daerah sama sekali banyak yang nggak tahu dan menganggap kalau ini takdir. Yang kedua, mungkin ya selain diajarkan edukasi tentang lingkungan, itu diedukasi juga tentang gaya hidup yang sustainable, gaya hidup yang ramah lingkungan. Ini juga penting. Gitu loh. Dan untuk Bapak dari Divisi 4 DPR, izin Pak, kalau boleh saya memberikan input, kalau bisa tunjangan-tunjangan yang nggak penting diarahkan ke Sumatera sekarang Pak. Izin. Dan kalau boleh mengkoreksi Pak,
Bumi ini tidak hancur, bumi ini tidak rusak, teman-teman. Ini bukan perlawanan bumi dengan kita, sama sekali enggak. Bumi hanya menyesuaikan diri dengan kerusakan yang manusia akibatkan. Baik. Menindaklanjuti itu ya, saya ingin tanya ke Pak BMKG juga, Pak Guswanto. Selama ini informasi yang sudah diberikan ke BMKG kepada pemerintah daerah itu diapakan? Seharusnya bagaimana, Pak? Dan juga literasi kepada masyarakat yang harus dilakukan itu seperti apa? Pak Guswanto? Baik, Mbak Sylvia. Jadi BMKG memberikan informasi melalui beberapa kanal ya, baik itu media sosial maupun call center 196 maupun kantor kita yang ada di daerah ya. Itu kita berikan kepada seluruh stakeholder. Kita melihat bahwa kebutuhan yang saat ini dibutuhkan itu sebenarnya adalah lebih cenderung kepada bagaimana peringatan dini ini mendapatkan respon dengan aksi dini, tapi juga dengan mendapatkan edukasi. BMKG telah memberikan ada yang namanya sekolah lapang iklim yang mengajarkan tentang bagaimana iklim itu digunakan untuk pertanian dan sebagainya. Ada sekolah lapang bencana dan ada sekolah lapang cuaca nelayan. Ini juga kita ajarkan di sana. Namun yang diperlukan adalah adanya kesenjangan eksekusi, di mana pada saat terjadi peringatan ini kita berikan, ini kita enggan mengambil responnya. Artinya memang ini peringatan ini cuaca ekstrim, belum peringatan dini bencananya. Jadi harus ada yang menerjemahkan lagi bagaimana kalau cuaca ekstrim ini bisa menimbulkan dampak terhadap bencana. Maka ini yang harus tidak dilanjutin. Ada gap di sana. Jadi media penyampainya ini yang perlu diperkuat. Sosialisasi, edukasi. Ini kita menuntut bahwa adanya kewaspadaan yang adaptif. Ya, artinya bahwa kebutuhan peningkatan status kewaspadaan di nasional. Karena kami mengetahui bahwa informasi peringatan dini itu hanya trigger di dalam mengambil keputusan selanjutnya. Ini yang perlu kita. Terus kemudian masing-masing kementerian lembaga itu sudah diatur tugas dan kewenangannya melalui undang-undang yang ada. Demikian, Mbak Sylvia. Terima kasih atas informasinya, Pak Guswanto. Rehabilitasi rekonstruksi butuh waktu berapa lama, Pak, untuk wilayah bencana? Singkat, Pak Puji. Sekarang ini yang terjadi, Mbak Sylvia, dengan singkat saja, dengan skala yang seluas ini, sebenarnya yang akan terjadi di Sumatera, ini bukan sekedar rehabilitasi, bukan sekedar rekonstruksi, ini redevelopment. Dari seluruh kawasan itu harus dievaluasi bersama, kajian risiko dilakukan, bersama dengan itu kajian kebutuhan pasca bencana. Hasil dari kajian itu akan memerlukan beberapa hal yang sangat masif. Satu, zonasi. Berarti peruntukan lahan itu akan diatur ulang. Yang tadinya jalan, Mbak, sekarang jadi sungai. Nah, kontur ini harus berubah semuanya. Ini waktu kita sudah habis sebetulnya, Pak Puji. Well, saya kira ada yang mengatakan 30 tahun untuk keseluruhannya, tetapi dalam pandangan kami untuk operasinya setidak-tidaknya yang emergensi akan berakhir dengan segera dan kita bergeser pada transisi darurat kepada rehabilitasi dan pemulihan. Semoga semua kekuatan dikerahkan ya Pak. Kita tulus mengerahkan kekuatan untuk membantu teman-teman kita di wilayah Sumatera. Pemirsa, bersama pulihkan Sumatera bukan hanya sekedar jargon, apalagi omon-omon. Rakyat Sumatera butuh bantuan nyata, bukan kunjungan-kunjungan semata. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan busana yang saya pakai hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.